Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam Pak Dahlan. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk kami wawancarai ya ini untuk berbagi ilmu pada teman-teman semua dan nanti semoga kita bisa mendapatkan insight baru dan manfaat tentunya ya buat teman-teman yang lain yang nonton nantinya. Baik, setelah itu mungkin Pak Baik, Dahlan boleh perkenalan diri, Pak. Silahkan. baik, terima kasih Mbak Fia. Nama saya Dahlan. Nama lengkap saya itu Dahlan. Itu udah lengkap banget ya. Oh iya, Nama lengkap Dahlan, panggilannya juga Dahlan. oke, Saya sekarang adalah seorang guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. oke, Alhamdulillah, saya pernah mendapatkan kesempatan untuk studi di The University of Adelaide, Australia, melalui beasiswa LPDP dari pemerintah Indonesia tahun 2020 sampai 2022. oke. Siap, wah menarik sekali ya dan Masya Allah banget ya ini Pak Dahlan sudah berhasil mendapatkan beasiswa LPDP yang nantinya akan berbagi ilmu kepada kita semua terkait hal apa aja sih ini terkait LPDP yang wajib kita ketahui gitu ya Pak ya. Nah, jadi ini terkait LPDP-nya Hmm. nih Pak. Bagaimana sih Bapak bisa apa ya menentukan dan bisa memilih nih program studi S2-nya Bapak? Gimana nih Pak? Boleh cerita gitu. Jadi memang ketika kita melamar beasiswa LPDP, kita akan harus mengisi form dia. Salah satu bagian dari form tersebut itu ada beberapa pertanyaan. Di antaranya adalah terkait dengan study plan ya gitu. Oke. Ada statement of purpose, ada study plan itu kan. Nah, study plan itu kira-kira isinya adalah kita punya rencana mau belajar apa nih di S2 nanti gitu kan. Kalau konteksnya S2 ya. Oke. Kita mau ambil jurusan apa gitu kan. Kemudian kira-kira nanti di kuliah tersebut kita ambil mata kuliah apa saja gitu. Makanya penting sekali untuk kita riset perguruan tinggi tujuan kita, jurusannya apa, di riset ya, dipelajari silabusnya, mata kuliahnya apa saja kayak gitu. Saya rasa seperti itu. Nah, kemudian kita mau ngambil topik research apa gitu kan. Itu juga perlu disampaikan. Karena kalau kita sudah punya topik research yang jelas, yang bisa kita sampaikan kepada panelis wawancara LPDP, maka itu bisa dinilai sebagai menunjukkan sebuah kesungguhan ya gitu. Meskipun ketika kuliah nanti kita topik research-nya berbeda, itu tidak masalah itu. Oke, oke. Seperti itu. Jadi bisa berjalannya dengan waktu bisa berubah Kira-kira nggak apa menjawab ya ya, Pak ya? ada pertanyaan enggak? Oke, siap. Ya, Berarti ambil program studi apa nih Pak? Magisternya? saya dulu ambil Master of Education. Eh, Ketika wawancara saya menyampaikan bahwa saya mau ambil spesialisasi Oke. education leadership karena saya Wah, oke. mempersiapkan diri untuk menjadi seorang leader kan di Oke. dalam dunia pendidikan di masa-masa yang akan datang. Cuman ternyata ketika saya kuliah, saya berdasarkan berbagai masukan dan juga pertimbangan akhirnya mengambil spesialisasi research gitu. Wah, oke, Dengan oke. harapan bahwa ketika saya fokus ambil spesialisasi research, saya bisa menjadikan sebagai bekal untuk S3 nanti ketika ada minat untuk S3 itu. Waktu itu minat untuk S3-nya kuat-kuatnya gitu kan. Oh iya. Sekarang juga masih kuat sih. Ya, ya, Masya Allah ya Pak ya. Berarti yang menjadi motivasi utama Bapak untuk mengejar S2 ini apa sih Pak? Kalau boleh tahu, motivasi terbesarnya gitu. Karena kan nggak langsung lanjut gitu ya Pak Motivasi ya. banyak sekali. Oh iya, Hmm. Maksudnya nggak langsung lanjut dari S1 ya. iya, iya, iya. Jadi kan ada gapnya tuh Pak. Nah itu yang bikin Bapak termotivasi banget pengen mengejar beasiswa S2 itu sebenarnya apa sih Pak gitu. Biar nanti teman-teman juga ikut termotivasi juga nih Pak gitu. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi, ya bisa dikatakan saya ambil S2 itu agak cukup telat ya, karena banyak orang yang selesai S1 langsung S2 gitu. Sementara saya setelah S1, saya terjun ngajar, saya menjadi ASN, Oke. ditempatkan di sekolah di mana saya mengajar sekarang, kemudian terbesit pikiran untuk lanjut S2 gitu kan, setelah sekian lama gitu.
Itu karena motivasinya banyak sekali. Yang pertama ada motivasi akademik gitu kan. Oke. Karena belajar bagi saya itu sebuah hal yang menyenangkan itu. Entah kenapa saya itu suka banget lingkungan akademik gitu kan. Oke. Saya suka banget lingkungan akademik, lingkungan isinya orang-orang yang ngurus hal-hal akademik gitu, melakukan research, kemudian menyiapkan presentasi, belajar mengerjakan tugas itu bagi saya itu menyenangkan itu. Oke. Mungkin aneh ya bagi teman-teman ya. Menarik. Kemudian ada juga motivasi yang jelas saya pengen banget memperluas networking ya. Oke. Kalau kita studi di luar negeri itu kan networking kita kan bertambah gitu kan. Ya alhamdulillah sekarang saya memanen hasilnya gitu kan. Di antaranya saya kan ketika saya di Australia saya merintis program namanya Sekolah Kita. Jadi ini program menjembatani sekolah-sekolah di Indonesia dengan sekolah di Australia untuk saling menjalankan partnership itu. Jadi mereka Oke. melaksanakan program collaborative learning melalui platform online kayak Zoom atau Google Meet kayak gitu. Dan mereka belajar bersama-sama, saling bertukar budaya, bertukar bahasa kayak gitu. Oke. Menarik Dan sekali, itu Pak. menarik sekali ya. Iya, iya, Itu iya. salah satu yang saya panen dari motivasi untuk menjalin networking ya gitu. Oke. Kemudian ya studi di luar negeri dan beasiswa itu adalah salah satu um, bentuk aktualisasi diri gitu kan. Ya jadi guru jadi guru saja kalau kita nggak melakukan apa tuh upaya-upaya pengembangan keprofesionalan seperti itu ya ya nggak menarik kayak gitu kan. Nggak akan ada cerita nantinya gitu kan. Selain itu juga saya pengen banget meningkatkan eh, kemampuan dalam hal pedagogical approach itu kan. Pendekatan-pendekatan yang relevan untuk membuat pembelajaran bahasa Inggris yang saya kelola itu lebih efektif. Siswa senang dan dengan belajar bahasa Inggris gitu kan. Makanya saya perlu kuliah itu. Di Oh, antaranya itu motivasi saya. oke, baik, baik, Pak. Menarik sekali, Pak, ini. Jadi, dan terkait ini, Pak, kan Bapak udah ada motivasinya sangat banyak, banyak ya, Pak ya, dan itu yang mendorong Hmm. Bapak bisa sampai di titik bisa mendapatkan beasiswa S2 ini. Dan ketika apa ya proses aplikasinya ini, Pak, aplikasi mau melamar ini ya, apply beasiswanya, itu boleh disebutkan, Pak, tantangannya seperti apa yang dihadapin gitu selama proses itu, Pak. Karena saya itu seorang ASN, Oke, bisa dikatakan bahwa tantangannya itu hampir dikatakan 2 kali lipat ya daripada teman-teman yang melamar beasiswa ketika mereka statusnya adalah fresh graduate. oke. Kenapa? Kalau misalkan teman-teman tuh fresh graduate, ya tinggal lamar aja, ambil pintu ini ya, beasiswa reguler ya. Reguler, Itu benar-benar. enak sekali. Sementara kalau ASN seperti saya ambil pintu targeted group, di Hmm, mana targeted group adalah beasiswa yang diperuntukkan bagi ASN, TNI, Polri, kemudian beasiswa unggulan dosen dan sebagainya itu ya. Dan salah satu persyaratan yang harus saya sediakan adalah beberapa dokumen, di antaranya adalah dokumen berupa surat izin dari atasan untuk mengikuti beasiswa, untuk mengikuti seleksi beasiswa. Nah, atas yang dimaksud itu bukan kepala sekolah, melainkan kepala dinas gitu kan. oke. Itu kan mengurusnya kan harus sampai provinsi gitu kan, dan itu nggak sekali tembak langsung jadi, ada proses yang panjang kayak gitu. Wah, iya, iya. Itu. Jadi tantangannya itu bagi saya Oke. dari perspektif seorang SN, jadi ngurus perizinan, kemudian ngurus beasiswanya sendiri juga tantangan tersendiri, dan juga ngurus daftar kampus juga tantangan tersendiri. Jadi saya tantangannya 3 hal itu. Oke, menarik Pak. Berarti ini double ya Pak ya karena ASN jadi harus apa ya beda sama teman-teman yang lain yang apply-nya lewat Baik. beasiswa reguler gitu ya Pak ya. Ya Fresh betul. graduate gitu. Oke, baik Pak. Terus terkait ini Pak, bagaimana sih Pak terkait beasiswa S2 ini bisa apa ya mempengaruhi atau menunjang karir Bapak saat ini gitu? Apa sih implikasinya bagaimana Pak? Kalau secara pragmatis sebenarnya memang tidak ada jaminan bahwa kita memiliki kualifikasi S2 otomatis akan naik jabatan. Itu tidak ada jaminan seperti itu memang ya. Iya, Dan iya. toh juga itu bukan hal yang saya cari gitu kan. Yang jelas saya merasa bahwa kualifikasi saya naik, kompetensi saya naik, dan saya punya banyak ide untuk berkiprah dalam pekerjaan yang saya jalani kayak gitu.
Oh, Saya jadi punya ide tentang bagaimana mengembangkan literasi di sekolah gitu kan. mm, Saya jadi punya ide tentang bagaimana apa nih ya, meningkatkan well-being siswa gitu kan. Sekalipun ide tersebut juga harus tentu saya tidak karena saya guru karena saya guru bukan kepala sekolah, ide tersebut harus disampaikan kepada kepala sekolah itu kan selaku pembuat keputusan utama gitu kan. Tapi paling nggak kalau ada ide-ide positif kan bisa kita kontribusikan kepada pihak terkait kayak kepala sekolah itu supaya pada akhirnya berdampak positif buat sekolah gitu kan, buat sekolah saya gitu kan, buat lingkungan pendidikan saya gitu kan. Jadi seperti itu. Kemudian ya sedikit banyak saya mengakui bahwa suara saya lebih didengarkan itu ketimbang sebelumnya gitu kan. mm, Karena tentu setelah kita lulus S2, kita lebih mendapatkan acknowledgement dari orang itu kan. oke, benar-benar Pak. Baik. Berarti benar-benar ini ya Pak, merasakan nih dampaknya setelah apa ya belajar S2 di luar negeri dan itu benar-benar berasa banget ya Pak di dunia nyatanya dan Bapak merasakan sendiri gimana sih bisa lebih memberikan ide, bisa lebih memberikan dampak ke sekitar gitu. Sangat menarik Pak. Iya, Jadi betul sekali. terus kan Bapak dulu di Australia ya Pak ya S2-nya. Iya. Ya di Australia. Nah, hal yang paling berkesan apa sih Pak selama kuliah di sana? Kalau ditanyakan hal yang paling berkesan, Ya, eh, saya merangkum dalam satu kata yaitu well-being itu. oke. Jadi well-being di lingkungan pendidikan di Australia, terutama lingkungan kampus itu sangat-sangat luar biasa gitu kan. Ya, yang pertama relasi antara dosen dan si mahasiswa gitu ya. Jadi hubungannya itu bukan seperti atasan bawahan, senior junior atau ada gap yang jauh, enggak seperti itu. Hubungannya sangat humanis sekali itu. Jadi orientasi layanan dosen di sana itu lebih ke memberikan kenyamanan mahasiswa, membantu mahasiswa menyelesaikan tugas-tugas akademiknya. Oke. Makanya saya dulu agak cukup kaget ya ketika di sana, tapi kaget yang positif ya gitu. Iya, iya Ketika saya benar. ketika saya mengerjakan tugas akhir research itu ya, justru dosen itu menawarkan diri. Oh, Eh, Beliau itu bertanya, Dahlan, kamu butuh apa? Butuh literatur apa untuk mendukung eh, research. untuk mendukung apa tuh penelitian kamu gitu kan? Nah, saya sampaikan saya butuh artikel ini gitu kan. Ternyata benar besok harinya langsung disediakan sama dosen itu ada 15 artikel tuh yang benar-benar membantu saya banget ya gitu. Wah, Karena kan memang tidak semua artikel bisa diakses secara gratis itu kan. Dan dosen kan iya punya benar. akses untuk mendapatkan gratis itu dan saya mendapatkan itu. Kemudian benar-benar kita dikasih support banget ya gitu. Dan ada kemudian ketika mahasiswa itu memang memiliki kendala untuk menyelesaikan tugas-tugas akademis, sepanjang kendala tersebut benar-benar nyata, kemudian kita gunakan kendala tersebut sebagai excuse untuk meminta extension, mengumpulkan tugas, nanti kita akan dikasih gitu kan. Oh, Bukan kemudian, ya itu saya sukanya kayak gitu, oke. dikasih. Kemudian fasilitas yang di kampus juga banyak, bukan cuma fasilitas akademik ya seperti perpus, ketersediaan buku, ketersediaan laptop, tapi juga fasilitas berupa hiburan itu kan. Saya rasa hal tersebut berawal dari mindset yang bagus ya dari pembuat kebijakan di kampus bahwa mahasiswa itu manusia, mereka butuh keseimbangan, butuh menyelesaikan tugas akademik, tapi juga butuh hiburan ya. Iya, Makanya iya. di launch mahasiswa itu disediakan kayak PS, kemudian Oh, kayak sarana olahraga yang ringan kayak tenis meja kayak gitu. oke. Menarik ya, Pak ya. Berarti Dan nyaman. benar-benar apa ya? eh, Sangat-sangat dekat dengan mahasiswa ya, Pak ya. Hubungan dosen sama mahasiswa itu benar-benar dekat. Malah tadi ditawarin dan menawarkan diri malah nih, Pak ya. Yang Betul sekali. menawarkan diri memberikan bantuan. Wah, itu sangat menarik dan saya baru dengar Pak sebenarnya. Meskipun sebelumnya juga apa ya pernah ada hal tersebut terdengar gitu. Ternyata emang di luar negeri itu kuliahnya kalau misal dosen itu bisa menawarkan diri ke kita gitu, malah beliaunya yang Hmm, menawarkan ke kita. Sangat menarik, Pak. iya. Dan ketika Bapak apa ya selama di sana kuliah S2, bagaimana sih Pak?
Pak Dahlan ini bisa menyeimbangkan gitu ya antara tuntutan akademik karena kan satu sisi ada tanggungan LPDP ya Pak ya, dan satu Hmm, sisi juga kehidupan pribadi Bapak di sana kayak harus beradaptasi di lingkungan yang jauh berbeda ya Pak dari Indonesia. Itu hmm. gimana Pak cara menyeimbangkannya gitu? Yang jelas kita sebagai awardee beasiswa LPDP punya tanggung jawab moral untuk fokus ke studi gitu kan. Karena memang itu tugas kita gitu kan. Negara sudah menjamin kecukupan kebutuhan finansial kita, baik kebutuhan finansial untuk studi maupun kebutuhan finansial untuk keperluan sehari-hari di sana. Maka kewajiban kita adalah melaksanakan tugas kita sebagai mahasiswa yang baik. Mahasiswa yang baik itu ya yang benar-benar berorientasi pada kuliah yang baik kayak gitu ya, menyelesaikan tugas yang baik, syukur-syukur dapat nilai yang bagus, syukur-syukur bisa menjadi ambasador bagi negara kita di lingkungan akademik. Contohnya apa? Yang saya maksud dengan ambasador akademik adalah contohnya gini. Misalkan ada seminar ya, atau ada workshop itu kan, di mana di situ ada banyak sekali mahasiswa dari berbagai negara gitu kan. Ya, usahakan gimana caranya supaya kita apa ya tampil gitu kan. My name is Dahlan, I'm from Indonesia. Nah, Hmm, kemudian saya tampil memukau kan itu kan bisa menambah citra positif negara kita gitu. Oh, orang Indonesia itu benar. pinter-pinter gitu kan. Dan bahkan ada satu hal yang cukup membuat saya itu tercengang dulu ya. Ada beberapa dosen di kampus saya yang mengatakan bahwa mahasiswa Indonesia yang saya temui itu pinter-pinter gitu. Entah kenapa itu. Saya rasa itu tulus ya. Saya rasa mereka Iya, ya. tulus mengatakan itu, gitu kan. Nah, jadi kalau kita bisa itu kan bagus itu kan. Nah, terlepas dari kita fokus pada dunia akademik, kita juga harus seimbang. Kita itu manusia, butuh refreshing, maka time management itu perlu gitu. Kita punya Ya. 7 hari dalam seminggu, kita kuliah Senin sampai Sabtu, ya sebisa mungkin Sabtu Minggu ya kita gunakan untuk refreshing gitu kan, gitu kan. Tapi itu idealnya. Iya, ya. Cuman pada faktanya kan ketika kita di akhir semester biasanya kita dikejar berbagai deadline, maka Sabtu atau Minggu kita pakai untuk mengejar deadline itu tidak masalah. Yang penting kita mampu kayak gitu. Oke. Makanya harus jaga keseimbangan ya. Ya. Akademiknya diutamakan, tapi kesehatan jiwa, kesehatan raga, kesehatan mental juga harus diperhatikan kayak gitu. Termasuk interaksi sosial juga harus diperhatikan. Jangan cuma kita datang ke kampus saja, aktivitasnya setiap hari, tapi bergaullah kita bersosialisasi dengan orang-orang. Kita aktif di kayak Persatuan Mahasiswa Indonesia gitu kan. Kemudian kita aktif di berbagai organisasi yang memungkinkan kita untuk bersosialisasi dengan banyak orang dari berbagai negara supaya nambah networking itu kan juga bagus sih gitu. Iya, ya. Jadi dan itu yang saya lakukan itu. Keren Pak, menarik sekali. Jadi sangat-sangat ini ya Pak ya bisa apa ya menyeimbangkan antara akademik sama kegiatan di luar akademik gitu. Karena itu bisa apa ya mengembangkan diri kita untuk jadi lebih baik lagi gitu ya Pak. Dan Mm-mm. selama Pak Dahlan di sana studi S2 itu pernah nggak Pak kayak terlibat proyek ataupun penelitian gitu selama studi S2-nya Pak atau kegiatan lain gitu? Kalau penelitian sih di sana saya fokus ke penelitian yang saya lakukan ya yang menjadi tugas mata kuliah saya sih gitu. Cuman kalau misalkan kayak tugas non akademik ya atau kegiatan non akademik saya itu terlibat dalam kegiatan ini kayak jadi KJRI itu kan punya layanan ini ya yang berkaitan dengan contohnya kayak orang pengen memperpanjang paspor itu kan Hmm. itu pokoknya lain-lainan untuk orang-orang Indonesia yang ada di sana gitu kan dan mereka biasanya roadshow dari kampus ke kampus gitu kan tapi nggak semua kampus misalkan di South Australia diwakili oleh di tempatnya di University of Adelaide itu nanti orang-orang Indonesia yang tinggal di sekitar situ kalau pengen dapat layanan pengurusan dokumen-dokumen tadi itu kedatangan ke situ. Nah, saya dulu membantu KJRI itu untuk Oh, itu kan. oke, paham, Pak. Contohnya itu. Oke, baik. Berarti Bapak ini kan juga menjalin relasi dengan apa ya mahasiswa Indonesia yang kuliah di sana juga ya Pak ya, aktif Hmm. berorganisasi. Jadi itu caranya Pak Dahlan untuk apa ya memperkuat atau membangun networking yang lebih luas lagi dan juga dengan mahasiswa luar negeri juga ya Pak ya. Networkingnya tetap Hmm.
terjaga dan sampai sekarang berarti masih ada komunikasi gitu ya Pak ya? Iya, masih ada komunikasi Oh, sama ya. sekarang itu. Wah, keren Pak. Jadi masih terjaga dengan baik gitu ya. Terus terkait ini Pak, tugas akhirnya risetnya itu boleh diceritakan Pak gimana tantangannya dan gimana Bapak bisa mendesain hal itu topiknya gitu Pak. Mungkin bisa diceritakan. Tantangan saya ketika menyelesaikan tugas riset adalah karena waktu itu pas masa COVID ya, dan saya tidak mungkin kembali ke Indonesia lagi setelah saya diizinkan masuk ke Australia, maka tantangannya yaitu saya harus bisa mungkin mencari topik yang bisa memungkinkan saya untuk mengkoleksi data secara jarak jauh kayak gitu kan. Maka saya ambil jadi maka saya topik research itu saya sesuaikan dengan kebutuhan itu dan situasi itu gitu. Oke. Waktu itu saya ambil qualitative research gitu ya, Oh, pendekatannya kualitatif. Jadi saya itu eh, pengen memahami tentang bagaimana sih persepsi guru-guru Indonesia, guru-guru bahasa Inggris yang udah sertifikasi oke. tentang eh, pembelajaran bahasa Inggris berbasis HOTS itu kan. Oh, Mereka punya pandangan seperti apa, punya punya persepsi seperti apa. Nah, riset saya seperti itu tentang itu. Nah, data collection yang saya lakukan adalah wawancara dengan berbagai guru gitu yang ada di Indonesia gitu ya. hmm, Dengan syarat tadi itu yang udah bersertifikasi, guru bahasa Inggris ya gitu. Dan guru bahasa Inggris yang mengajar anak-anak yang menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa asing itu bukan sebagai second speaker atau bukan sebagai second language atau first language ya gitu. oke. Jadi ini Pak, bagaimana sih Pak pengalaman studi S2-nya Bapak ini yang memberikan dampak gitu terkait pemahaman Bapak terkait disiplin ilmu yang diambil selama S2 gitu. Oh, begitu ya. Baik. Jadi saya merasa bahwa studi S2 yang saya ambil kemarin itu benar-benar enlightening banget, Oke. enriching my knowledge banget tuh kan. Jadi saya mengambil beberapa mata kuliah karena S2 saya kan berbasis coursework ya, bukan berbasis research ya. Kalau berbasis riset seperti kan kita selama S2 melakukan riset, kemudian mungkin ada tagihan-tagihan publikasi dan sebagainya. Tapi saya kan berbasis coursework, jadi saya ambil beberapa mata kuliah yang saya anggap bisa mendukung posisi saya sebagai seorang guru bahasa Inggris itu kan. Saya ambil mata kuliah yang benar-benar menurut saya itu berdampak banget bagi karir saya, bagi uh, pemahaman saya tentang pendidikan ada education leadership, Oke. ada ada well-being, Hmm, kemudian ada yang berkaitan dengan neuroscience. Nah, saya mau bilang neuroscience. oke. Neuroscience, kemudian ini penting buat neuroscience tuh kan. Kita belajar tentang otak, karakteristik otak dan pengaruhnya terhadap output belajar gitu kan. Itu kan. Kemudian kita juga belajar tentang culture juga dalam Ya, pembelajaran bahasa Inggris itu kan. Dan itu ya berdampak banget memperkaya hasanah saya oke. tentang mengajar bahasa Inggris saya gitu. Belajar bahasa Inggris. Oke, baik Mm, Pak. Sangat-sangat implikasinya benar-benar terasa ya Pak ya. Dan Iya. benar-benar bisa diaplikasikan sekarang gitu di apa Mm, ya, hikmahnya Pak Dahlan gitu. mm, Nah, terus ini mungkin kita bisa masuk ke apply beasiswanya gitu ya Pak ya, mungkin dari segi Ya. persyaratan, terus apa ya persyaratan-persyaratan yang harus teman-teman persiapkan gitu Pak. Mungkin Pak Dahlan bisa sedikit memberikan ini di sepil-sepil gitu Pak dari pengalamannya Pak Dahlan dulu bagaimana gitu terkait persyaratannya sendiri, terus terkait persiapan lain yang perlu benar-benar dipersiapkan gitu. Sebenarnya kalau persyaratan itu kan bisa teman-teman cek di ini ya di laman LPDP gitu kan. Ya, ya, ya. LPDP itu selalu melakukan pembaruan tuh kan, karena mereka pasti melakukan eh, apa ini evaluasi gitu kan, apa yang kurang dan apa yang perlu diperbaiki gitu kan. Tapi pada umumnya persyaratannya adalah persyaratan administrasi ya. Teman-teman harus siapkan kayak kalau misalnya teman-teman tuh mau melamar beasiswa ke luar negeri ya, siapkan kayak transkrip dan ijazah terlegalisir dan terjemahkan itu kan oleh penerjemah tersumpah atau misalkan kampus sudah menyediakan dokumen dalam berbahasa Inggris ya bagus lagi gitu kan. Kemudian
Kalau zaman saya dulu tuh ada seleksi berbasis komputer itu. Saya merasa dulu tuh lemah sekali untuk seleksi berbasis komputer kan, karena di situ ada tes skolastik gitu kan, kayak tes potensi akademik gitu ya, di mana tes-tes yang seputar kayak tes aritmatika gitu kan, dan sebagainya itu. Dan saya waktu itu ambil kursus tuh, kursus online tuh untuk bisa survive minimal dapat passing grade itu kan, tes berbasis komputer. Kemudian seleksi terakhir kan wawancara itu atau tes substansi itu. Nah, tes wawancara ini kan ada dua. Yang pertama wawancara kebangsaan, yang kedua wawancara akademik. Ya Oke. harus persiapkan dua-duanya gitu kan. Eh untuk wawancara akademik berarti ya teman-teman harus memperdalam tentang rencana riset seperti apa gitu kan. Meskipun nanti ketika kuliah risetnya topiknya berbeda, tapi ya teman-teman harus punya gambaran dan harus punya sesuatu yang disampaikan oleh kepada pewawancara karena barangkali itu ditanyakan gitu. Itu Oke. kemudian wawancara kebangsaan teman-teman harus benar-benar banyak-banyak wawasan tentang isu-isu kebangsaan yang ada di Indonesia gitu kan. Pendapat teman-teman tentang kayak komunisme, tentang LGBT seperti apa, separatisme seperti apa itu kan. Punya kasus-kasus aktual, isu-isu aktual itu teman-teman harus familiar kayak gitu dan harus punya argumentasi terhadap isu tersebut. Itu sebagai bekal untuk menghadapi sesi wawancara kebangsaan nah, itu. Sasa kayak gitu. Oke, berarti harus banyak membaca juga ya Pak ya, harus banyak membaca banyak Itu referensi yang itu bisa harus. memperkaya pikiran apa pendapat kita ya, Pak, memperkuat juga. Mhm. Oke, terkait ini mungkin Pak bisa memberikan apa ya sedikit saran terkait esainya nanti Pak. Kira-kira kalau esainya insya Allah sama ya Pak kontennya, maksudnya dari segi cara membuatnya itu sama dari dulu sampai sekarang ya Pak insya Allah esai yang Iya, dibuat untuk apply itu. esai itu kalau saya bicara tentang esai, saya biasanya merangkum dalam dua hal ya. Yang pertama adalah konten, Oke, yang kedua adalah tentang language style tuh. Kalau oke, kontennya, esai itu sebenarnya secara umum isinya adalah tentang kita menceritakan tentang apa yang telah, apa yang sedang, dan apa yang akan kita lakukan di bidang yang kita geluti gitu kan. oke, Contohnya dalam konteks saya sebagai guru bahasa Inggris yang mau ambil S2 apa itu Master of Education, maka ya saya harus menyampaikan tentang saya udah berbuat apa ini, udah berkontribusi apa dalam dunia pendidikan bahasa Inggris itu kan. Kemudian saya sedang melakukan apa ini dalam bidang pendidikan bahasa Inggris dan rencana setelah selesai studi saya mau melakukan apa gitu kan. Itu harus jelas, harus sinkron dijelaskan kayak gitu. Itu secara umum kontennya kayak gitu tuh. oke, Kemudian masalah language style dia, ya baiknya sih memang tidak boleh ada grammatical error dalam penulisan essay kayak gitu. Maka pastikan ketika kita bikin essay, ya kita revisi berkali-kali gitu. Baik kita revisi sendiri maupun kita minta seorang proofreader ya oke. untuk mengevaluasinya gitu. Meminimalisir kesalahan gitu. Oke, baik, baik, Pak. Berarti kalau ketentuan esainya itu boleh pakai bahasa Indonesia sama bahasa Inggris ya, Pak ya? Kalau essay, kalau kita tujuan studinya luar negeri, biasanya harus pakai bahasa Inggris gitu. Oh, Tapi oke, kalau tujuan studinya kita dalam negeri ya bahasa Indonesia sih setahu saya seperti itu. oke, Bapak. Terus terkait ini, Pak, mungkin kasih tips buat teman-teman untuk menghadapi ini nih wawancara nih, Pak. Bagaimana nih tipsnya? Sebenarnya kalau kita bisa wawancara, itu butuh Oke. 4 SKS gitu kan. Wah, oke, banyak sekali ya, Cuman, Pak ya harus iya, di. banyak sekali. Cuman kalau saya boleh rangkum nih ya, yang pertama, yang harus teman-teman ketahui adalah wawancara itu bukan semata-mata soal menjawab pertanyaan dan benar, bukan. Oke, Memang menjawab pertanyaan dan benar itu penting, cuma bukan tentang itu juga, bukan semata tentang itu ya. Jadi wawancara adalah tentang, bolehlah kita mengatakan yang pertama tentang menjawab pertanyaan dan benar, yang kedua tentang psikologi gitu kan. Karena si pewawancara itu biasanya pengen mengetahui sejauh mana kita punya kualitas-kualitas psikologi gitu kan. Nanti jangan kaget ketika teman-teman ditanya hal-hal yang memancing emosi gitu kan. Itu bukan karena mereka nggak profesional, bukan. Itu kesengajaan. Nah, mereka oke, pengen melihat reaksi teman-teman seperti apa gitu kan.
Oke. Kemudian wawancara itu juga tentang pembawaan diri gitu kan. Jangan asal pakai pakaian. Sekalipun ini aspek non teknis ya, tapi ini penting sekali. Hmm. Warna baju itu ada maknanya, motif pakaian ada maknanya, itu harus diperhatikan gitu kan. Oke. Kemudian cara duduknya juga diperhatikan, mimik wajahnya juga diperhatikan. Kemudian konteks budaya juga kita harus pahami gitu kan. Kalau kita wawancara eh, di beasiswa luar negeri kayak beasiswa Australia gitu kan, ada pertanyaan sama dengan misalnya gini, kita menghadapi dua wawancara, wawancara beasiswa Indonesia ya, yang kedua wawancara beasiswa di Australia. Topiknya, pertanyaan adalah seputar LGBT misalnya nih. Ini sensitif ini. Kalau misalkan kita katakanlah ambil beasiswa dari pemerintah Australia, contohnya kayak AST ya, kita dikasih pertanyaan, what do you think about LGBT, gitu kan? Ya, kalau saran saya, kalau teman-teman pengen aman ya, berikan jawaban yang itu sesuai dengan konteks budaya mereka, itu orang Australia. Nah, orang Australia itu kan mereka kan open kan terhadap LGBT itu, kan mereka memberikan penilaian pandangan positif gitu ya. Ya, mau tidak mau kita harus sampaikan itu kan. Dan itu saya dapat masukan itu dari teman saya gitu kan. Ya. Karena pernah ada teman saya yang ambil beasiswa AS, kebetulan dapat pertanyaan itu gitu kan, tentang LGBT gitu kan. Dia aslinya ya kurang setuju dengan ekstensi LGBT. Kalau sebagai hak boleh lah, tapi kalau sambil dikampanyekan dia nggak setuju gitu kan. Tetapi kan karena dia tahu bahwa yang saya adalah sebuah lembaga beasiswa dari negara yang mendukung LGBT, ya dia harus memberikan jawaban-jawaban yang normatif yang sejalan dengan pemikiran mainstream mereka gitu kan. Tapi kalau misalkan teman-teman dapat pertanyaan seperti itu dari negara di mana pemikiran mainstream itu kurang menerima keberadaan mereka atau kurang menerima adanya kampanye masif keberadaan mereka, ya teman-teman harus memberikan jawaban yang selaras dengan pemikiran mainstream tersebut ya gitu. Itu paham ya. Hmm. Oke, baik. Dan banyak sekali 4 SKS lah. Wah, banyak ya Pak ya ternyata yang perlu benar-benar digali ketika apa ya untuk persiapan prepare-nya nih mau wawancara gitu ya Pak ya. Jadi teman-teman bisa riset lagi dan dipersiapkan lebih baik dan lebih matang biar nanti ketika wawancara bisa maksimal dan nggak kaget sama pertanyaan-pertanyaan yang di luar prediksi kita gitu ya Pak ya. Kita memang harus Hmm. bersiap apa ya kan kata Pak Dalan tadi banyak pertanyaan yang itu di luar dari prediksi kita gitu dari kita belum persiapkan tapi dengan apa ya dengan cara kita menjawab dengan sopan baik itu bisa memberikan nilai tambah bagi kita sendiri gitu ya Pak ya. Sorry, tambah lagi ya tentang Oke. terkait dengan wawancara. Yang jelas LPDP itu kan ada wawancara akademik, ada wawancara kebangsaan ya. Nah, khusus untuk akademik berarti kita harus benar-benar mengetahui, kita Oke. harus benar-benar memahami kita tuh di negara studi tempat di kampus tempat studi nanti kita mau mengambil mata kuliah apa saja gitu kan. Kemudian alasannya apa itu harus ada, harus siapkan itu. Oke. Kemudian alasannya apa, kenapa kita ambil negara tersebut, kenapa ambil kampus tersebut itu. Terus mau ngambil topik research apa, alasannya apa, dampaknya apa gitu kan. Itu juga harus dipahami itu kan. Itu berkaitan dengan akademik ya. Yang Akademik. kalau berkaitan dengan wawancara kebangsaan ya, teman-teman banyak harus ini ya, banyak-banyak baca-baca buku lah ya. Saya dulu sampai beli buku-buku yang tebal, contohnya kayak Negara Paripurna gitu kan. Oke. Kemudian buku-buku tentang nasionalisme, patriotisme, dan isme-isme lainnya. Saya sampai lahap semuanya. Karena Oke. saya punya prinsip, saya ini pengen lolos ini, sementara saingan saya itu ribuan, bahkan puluhan ribu. Oke. Lah kalau saya pakai senjata yang apa adanya, bagaimana saya punya alasan untuk mengalahkan mereka gitu kan. Oke. Ya karena Benar. mau nggak mau kita berkompetisi kan ya. Kita Benar harus Pak. stand out kan, maka effortnya harus lebih manjada wajada gitu prinsipnya. Oke, manjada-wajada ya teman-teman ya. Jadi persiapannya harus lebih benar-benar effort nih Pak ya dari segi Mhm. apapun. Dari kita harus banyak membaca, harus apa ya, nggak boleh malas-malasan riset dan lain sebagainya gitu. Terus dulu Pak Dahlan kira-kira berapa lama itu Pak prepare buat apply S2-nya? Saya plus 2 itu saya ambil tahap yang kedua ya, yang Oke, pertengahan tahun itu ya. pertengahan, iya. eh, Kalau dikatakan
prepare efektif ya, saya boleh mengatakan ya sebulan 2 bulan sebelum ini ya, sebelum deadline itu ya, Oh, sebulan oke. sebelum deadline itu kan. Tapi kan bertahap ya, artinya Iya, sebulan iya. sebelum deadline itu saya prepare untuk dokumen itu kan. Nah, Oke. kemudian nanti kan setelah kita lolos seleksi dokumen, kita harus menghadapi seleksi berbasis komputer. Nah, saya prepare lagi kayak gitu kan. Nanti Oke. setelah lolos seleksi berbasis komputer akan ada jadwal wawancara, saya prepare lagi kayak gitu. Jadi Oke. saya realistis, saya prepare-nya berdasarkan tahap-tahap itu gitu kan. Cuman alhamdulillahnya kan eh, saya mencoba LPDP sekali dan langsung alhamdulillah langsung Langsung dapat. dapat ya. Itu bukan karena hebatnya saya, tapi karena ya saya udah prepare jauh-jauh tahun itu kan. Artinya seleksi beasiswa itu kan nggak jauh-jauh dari pertama membuat essay gitu kan. Nah, saya Oke. kan udah lama familiar dengan membuat essay, nggak jauh-jauh juga dengan seleksi beasiswa. Saya kan udah lama belajar tentang bagaimana eh, menghadapi wawancara gitu kan. Oke. Kayak gitu. Jadi kesiapan kesiapan itulah yang mendukung saya untuk alhamdulillah Layak lolos mendapatkan kayak gitu. gitu, Pak. Iya. Benar-benar. Iya. Oke, menarik nih, Pak. Jadi mungkin boleh kasih apa ya, motivasi nih Pak buat teman-teman yang mau apply LPDP ini kan lagi booming ya Pak ya. Masa LPDP Hmm. mungkin Pak Dahlan bisa ngasih motivasi buat teman-teman semua nih Pak. Oke, selain hal-hal yang berkaitan dengan teknis tadi, saya ingin memberikan saran-saran ya. Yang pertama, kalau kita pengen dapat beasiswa, kita harus punya circle yang berisi orang-orang yang berkaitan dengan beasiswa. Oke, Misalkan orang-orang yang sedang melamar beasiswa, atau orang-orang yang sudah mendapatkan beasiswa, atau coach-coach beasiswa itu. Kita harus punya circle seperti itu. Saya dulu ketika terobsesi dengan beasiswa studi ke luar negeri, saya banyak ya, gabung ke grup-grup sosial media kayak di Facebook itu ada namanya grup Max ya, Max Scholarship atau beasiswa Jepang. Dan alhamdulillah saya dapat itu di tahun 2015 sampai 2017. Kemudian ada juga grup Fulbright, Aminef itu kan, itu oke, beasiswa iya. Amerika gitu kan. Ada juga grup LPDP gitu kan. Pokoknya harus punya circle itu dan kalau bisa banyak komunikasi dengan mereka supaya saling bisa support ya gitu kan. Kemudian jadwal jadwal untuk simulasi wawancara kalau memang lolos ke selesai wawancara gitu ya. Kayak gitu, saling sharing aja gitu kan. Pertama circle tuh kan. Yang kedua, nggak boleh kita itu mendadak itu persiapannya gitu kan. Karena banyak hal yang harus kita persiapkan kan. Kita harus ada tes, harus ada sertifikat kemampuan berbahasa Inggris ya, IELTS atau TOEFL gitu kan. Itu harus jauh-jauh hari kita persiapkan kayak gitu kan. Ambil kursus gitu kan, atau ambil kursus berbayar kayak gitu. Atau kursus yang gratis itu kan ada juga kan. Kayak YouTube juga sebenarnya cukup sih untuk mengupgrade kemampuan kita dalam berbahasa Inggris itu kan, untuk meningkatkan diri kan cukup sebenarnya YouTube itu. Yang Oke, penting kita disiplin aja, itu konsisten untuk terus mencoba, itu terus berlatih kayak gitu. oke. Kemudian kayak essay juga, kita jauh-jauh hari membuat essay gitu kan. Jangan terlalu kritis terhadap essay kita. Masalahnya adalah kadang orang buat essay itu baru bikin paragraf pertama langsung dikritisi. Wah ini kayaknya nggak sempurna, ganti lagi. Wah nggak bagus ini, ganti lagi gitu kan. Akhirnya stres, nggak Hmm, jadi-jadi. Saran saya, bikin essay itu dalam one single sheet ya, itu rampung. Bikin draft mentah, mentah banget. Sekalipun jauh dari kata bagus, nggak masalah. Yang penting rampung. oke. Kenapa kalau kita bikin draft essay, selesai, itu ada sense of accomplishment. Dan itu bagus banget. Penting banget untuk menjadi motivational booster kayak gitu. Hmm, Motivational booster itu bagus loh. Confidence itu bagus loh. Untuk supaya kita itu terus bertahan, berproses supaya dapat beasiswa gitu ya. Tapi kan ada juga orang-orang yang perfeksionis kan, baru ya, menulis ya. satu kalimat, dua kalimat, satu paragraf langsung, aduh ini salah, ini kayaknya gimana ya? Jangan kayak gitu. Selesaikan dulu draft mentahnya, kemudian kita evaluasi diri. Setelah kita evaluasi diri, kita usahakan ya dapat provider, orang-orang yang mau kita minta bantuan supaya bisa mengecek esai kita, orang yang punya pengalaman berkaitan dengan penulisan esai gitu kan. Dan berkali-kali gitu kita selesaikan, kita evaluasi, baru kita submit kayak gitu.
Oke, baik nih Pak. Alhamdulillah nih ya kita dapat banyak sekali pelajaran yang apa ya Pak Dahlan sampaikan berdasarkan pengalamannya nih teman-teman. Jadi kita bisa belajar dari pengalamannya Pak Dahlan dan nih kita bisa apa ya bisa mengambil semua hikmah dan tips yang banyak sekali nih diberikan Pak Dahlan bagi kita semua, terutama buat kita mau apply beasiswa LPDP gitu ya. Terima kasih Hmm, banyak ya Pak Dahlan sudah apa ya sama-sama menyempatkan dia. waktu terus berbagi pada kita semua dan kita berharapnya ini bermanfaat ya Pak ya buat teman-teman Ya, lainnya yang semoga nonton ini bermanfaat. ya semoga bermanfaat dan terima kasih banyak Pak Dahlan sudah Ya, sama-sama. menyempatkan banget nih Pak ya terima kasih banyak dan mungkin cukup dari itu ya Pak dari Go English terima Mm-mm. kasih semoga bermanfaat. Assalamualaikum Pak Dahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.